Kita akan membahas mengenai geostrategi bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional. Menurut Noto Nagoro, kesatuan Indonesia yang terbentuk berdasarkan manusia yang monopluralis tidak terlepas dari prinsip-prinsip nasional Indonesia. Pertama, kesatuan sejarah. Kedua, kesatuan nasib. Ketiga, kesatuan kebudayaan. Keempat, kesatuan wilayah. Kelima, kesatuan asas kerohanian. Baiklah, kita di sini mengulang kembali bahwa prinsip-prinsip nasionalis Indonesia tersebut sesungguhnya juga sudah pernah kita bahas pada saat membicarakan mengenai identitas nasional. Jadi, dengan kesatuan-kesatuan sebagai prinsip-prinsip nasionalis itu yang kemudian mendasari geostrategi nasional Indonesia. Geostrategi nasional itu amat kaitannya erat dengan ketahanan nasional, yaitu suatu kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala masalah yang datang dari luar maupun dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar pembangunan nasional. Secara konseptual, ketahanan nasional suatu bangsa sesungguhnya dilatar belakangi oleh ketiga hal. Pertama, kekuatan apa yang ada pada suatu negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dua, kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu negara untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang ketiga, ketahanan bangsa untuk tetap jaya mengandung makna keteraturan dan stabilitas yang di dalamnya terkandung beberapa hal untuk berubah. Sekarang kita cermati beberapa unsur dari ketahanan nasional tersebut. Pertama, ketangguhan. Ketangguhan ini sebetulnya adalah kekuatan seseorang untuk bertahan untuk menanggulangi beban. Sementara itu, keuletan artinya usaha terus-menerus secara giat dengan kemauan keras untuk menggunakan kemampuan dan kecakapan. Sementara identitas, kita ingat kemarin kita sudah mendiskusikan mengenai identitas nasional adalah ciri khas suatu negara secara holistik. Integritas menyangkut kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa. Sedangkan ancaman adalah usaha bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan secara konsepsional, kriminal, dan politik. Tantangan adalah usaha untuk mengubah kemampuan. Hambatan usaha berasal dari diri sendiri untuk melemahkan atau menghalangi. Dan gangguan adalah usaha yang berasal dari luar bertujuan melemahkan atau menghalang-halangi. Jadi kalau kita kemudian melakukan perenungan, sifat dasar ketahanan nasional itu adalah integratif, mawas ke dalam, menciptakan kewibawaan, berubah menurut waktu. Sementara itu, kehidupan nasional suatu negara, termasuk Indonesia, dibagi ke dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek ilmiah. Maksud saya aspek alamiah, meliputi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk. Sementara aspek kemasyarakatan meliputi ideologi, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan
keamanan nasional. Untuk apa kita mendiskusikan mengenai ketahanan nasional ini? Ya, yang pertama tentu saja ketahanan nasional itu memiliki pengaruh terhadap aspek ideologi. Ya, jadi kalau ketahanan nasional kita kuat, maka ideologi bangsa kita juga akan kuat. Ideologi itu suatu konsep dasar yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Secara teoritis, ideologi bersumber dari suatu falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem filsafat itu sendiri. Karena sumber falsafah kita itu Pancasila, ya berarti Pancasila kemudian menjadi ideologi itu. Nah, Pancasila itu merupakan tatanan nilai yang digali atau sebagai kristalisasi dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia. Kelima sila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, supaya ideologi tadi dapat dipertahankan, maka perlu langkah-langkah. Yang pertama adalah pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu direlevansikan dan diaktualisasikan agar mampu membimbing dan mengarahkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika dan wawasan Nusantara terus dikembangkan dan ditanamkan dalam masyarakat yang majemuk sebagai upaya untuk menjaga persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Sementara itu pembangunan dilaksanakan secara seimbang antara fisik material dengan mental spiritual. Dan tentu saja tidak bisa ditinggalkan pendidikan, ya penanaman nilai-nilai Pancasila pada anak didik dengan cara mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang lain. Itu adalah pengaruh ketahanan nasional terhadap aspek ideologi. Sekarang kita melihat pengaruh ketahanan nasional terhadap aspek ekonomi. Ekonomi itu kan sebetulnya adalah segala kegiatan pemerintah dan masyarakat di dalam pengelolaan faktor produksi dalam rangka produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Nah, kemudian kondisi dinamis suatu bangsa di bidang kehidupan ekonomi tercermin pada keseimbangan struktur ekonomi bersamaan dengan tersedianya kebutuhan hidup secara sehari-hari secara merata dan terjangkau oleh rakyat banyak. Sementara itu, bagaimana pengaruh ketahanan nasional terhadap aspek budaya? Ya. Kebudayaan itu harus digarisbawahi sebagai hasil hubungan manusia dengan cipta, rasa, dan karsa sebagai penggerak kehidupan. Budaya sering dikaitkan dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik. Karena ada pakar yang mengatakan bahwa budaya adalah angan-angan yang melahirkan keindahan. Aspek dari budaya itu apa saja? Ya, terutama pada cara hidup yang tampak pada tingkah laku dan hasil tingkah laku atau karya. Kebudayaan itu sendiri tercipta oleh faktor organobiologis manusia, lingkungan alam, lingkungan psikologis, dan lingkungan sejarah. Masyarakat budaya membentuk pola budaya dengan satu atau beberapa fokus budaya, misalnya religius, ekonomi, dan sebagainya. Ini pengaruh ketahanan nasional terhadap budaya. Jadi teman-teman nanti bisa mencari contoh bagaimana pengaruh ketahanan nasional terhadap ideologi, bagaimana pengaruh ketahanan nasional terhadap ekonomi, pengaruh ketahanan nasional terhadap budaya.
Sesungguhnya kemampuan suatu bangsa atau suatu negara untuk bertahan itu karena dia memiliki national power ya. Dan dalam literatur ada banyak disebutkan ya, misalnya pendapatnya Margenthau. Margenthau mengatakan bahwa national power itu meliputi yang pertama adalah geografi, yang kedua sumber daya alam, termasuk diantaranya adalah pangan dan bahan mentah. Lalu ketiga, kapasitas industri. Yang keempat, kesiapsiagaan militer, baik dari segi teknologi, kepemimpinan maupun kualitas dan kuantitas. Kemudian distribusi dan kecenderungan pertumbuhan penduduk. Nah, ini masih ditambah dengan national karakter, national moral, ya, kemudian kualitas diplomasi dan kualitas pemerintahan. Lalu pakar yang lain mengatakan, misalnya Mahan mengatakan bahwa national power itu ditentukan oleh letak geografi, bentuk dan wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional atau suatu bangsa, karakter tadi ya, sifat pemerintah. Kemudian Klein mengatakan bahwa national power itu yang pertama adalah critical mass ya, adanya kesatuan orang yang kritis, kemudian faktor ekonomi, faktor militer, tujuan nasional dan strategi. Nah, itu beberapa aspek dari ketahanan nasional sebagai bagian dari geostrategi nasional. Sekarang kita lihat literatur ya, dan kemudian kita jadikan bahan presentasi ini sebagai dasar untuk melakukan diskusi. Terima kasih.